Ya, selamat datang kembali teman-teman semua di PPKM. Anjay. Karena episode berapa sih? 7 ya? 7. Oke, selamat datang kembali dengan kita ya di episode 7. Dan biarkan kami menemani kalian selama 40 menit ke depan. Udah kayak radio nih. Gak bosan ya nonton sampai episode 7 anjing. Gila, iya anjing. Tapi 2 episode terakhir gue bener-bener nyaman sih episode terakhir? 2 episode Oh, 2 episode terakhir. Gue lumayan nyaman nonton. Tapi jujur ya, gue lagi capek banget. Kenapa? Karena gue kemarin kan tengah malam gue ke puncak kan. Oke. Gue berangkat jam 10 mendadak tuh. Jadi kita lagi nongkrong terus tiba-tiba temen gue, Bogor kali ya? Ya udah Bogor gitu. Anjing terus berangkat tuh akhirnya setengah 10 jalan. Tim dadakan banget anjing. Gila, nah kan lagi capek gini ya. Nah ini enaknya tuh minum ini gitu. Nah itu sponsor masuk. Sponsor masuk tuh. Minuman vitamin C boleh masuk tuh. Gue udah mikir nih, ini kemana nih arahnya dari tadi. Oh ke situ arahnya. Enggak, tapi serius ya. Maksud gue dengan apa sih? Sebenarnya kan kita rada bingung juga tuh jalan lewat mana kan. Akhirnya kita mantau juga tuh lewat maps tuh. Ya kan. Lewat maps diliatin jalannya segala macam, macet juga atau enggak. Jadi kelihatan lah macetnya daerah mana. Terus juga arah-arah jalannya kemana jadi lebih jelas gitu kan. Emang maksud gue kemajuan teknologi tuh ya. Bisa. Kemajuan teknologi tuh sangat amat membantu. Enak ya sekarang. Gila, udah ada maps. Kalau zaman dulu mungkin waktu zaman bokap kita kali ya. Kemana-mana bawa peta. Ya kan kalau ya kan kalau sekolah juga harus nyebrang jembatan, nyebrangin kali ya kan, lewatin sungai. Dikejar bandit bangsa. Anjing Wild West banget anjing. Gila. Sekarang kemajuan teknologi internet bagus banget. Luar biasa keren banget emang. Ya mungkin kayak kita zaman dulu dari HP, jangan enggak dari HP lah, dari telepon di wartel gitu. Oh iya anjir, kita di wartel ngerasa. Lu enggak ngerasain enggak zaman wartel? Wartel ngerasain gue. Wartel, telepon umum. Gue kayak enggak. Gue ngerasain wartel. Itu gila sih. Kayak lu bayarnya berapa sih? Lu GoPay gitu cukup anjing. GoPay tuh kayak segalanya anjing buat lu. Real. Bisa teleponan lama. Iya anjing gitu. Bisa teleponan lama gitu. Kalau lu emang orangnya agak kaya sedikit, lu punya telepon rumah. Telepon rumah. Dan biasanya tuh teman-teman gue yang kata kalau dulu yang punya telepon rumah tuh kadang telepon rumahnya dikunci, digembok. Jadi kayak ada, lu harus kayak ada passwordnya gitu loh. Oh iya yang nggak bisa ditarik ya. Iya jadi supaya si anaknya atau siapa yang gunainnya nggak sembarangan. Mahal banget anjing tarifnya demi Tuhan dah itu mah. Terus selain itu mungkin dari telepon umum kita beranjak ke kayak HP Nokia. Ya kita ke Nokia awalnya. HP yang zaman dulu cuma bisa apa ya? Bisa main game ular doang. Bounce. Gobak sodor. Oh iya gobak sodor anjing bener itu ada gimana ya seru banget anjing. Ini apa sih namanya? Anjing, HP poliponik namanya itu yang cuma bisa SMS sama. Tapi sebelum HP ada juga apa tuh? Pager. Pager. Sih ya, karena gue kan nggak pernah ngeliat pager bentuknya kayak gimana. Gue nggak tahu kalau pager. Pager gue juga nggak pernah ngerasain, nggak pernah. Cuma kalau yang gue dengar katanya dia tuh ya udah isinya cuma kayak teks doang gitu, teks berjalan doang gitu loh. Teks berjalan doang. Iya kalau pager. Gue gak mengalami sih itu masalahnya. Gue juga gak mengalami karena kalau gue tuh dari awal gue mengalaminya tuh ya itu yang di HP Nokia, Polyphonics gitu-gitu. Dari HP situ baru sampai baru ya gue baru beranjak ke HP yang punya internet tuh BlackBerry waktu itu. Tapi kan internet di sini belum merata kan? Belum. Jadi belum pakai BlackBerry, BlackBerry gue belum dipakai internet saat itu. Baru mulai internet BlackBerry. Kayak baru mulai kita pakai internet tuh antara kita kelas 3 SD atau 4 enggak sih? Ya itu internet secara warnet ya. Internet yang bukan di handphone. Di handphone? Gue di handphone make internet tuh justru kelas 5 beli paket data. Paket data tuh dulu di daerah gue gak ada yang pakai BlackBerry juga. Jadi buat apa? Soalnya seinget gue tuh kayak entah kelas 3 atau kelas 5 atau kelas 6 kali ya. Itu kan gue udah pakai Samsung Samsung Champ. Oh Champ. Sampai kecil tuh Pak. Iya. Kecil. Iya. Itu gue kayak misalkan dulu tuh gue kan pakainya apa ya? Axis apa? Excel gue lupa. Kayak Axis deh, dan itu tuh kalau pakai kartu itu Facebook kan gratis. Jadi gratis paket data tuh. Iya. Nah, udah gitu kan dulu gue gak boleh main Facebook sebenarnya. Jadi gue ya udah diem aja bikin. Lu zaman Facebook ya, kita bahas zaman Facebook.
Game apa yang paling sering lo mainin di Facebook? Ninja Saga. Ninja Saga jelas. Seru. Kalau lu suka Naruto, udah jelas lu Ninja Saga. Iya. Anjing gitu gak bohong gua. Kalau lu suka banget sama Naruto pasti main Ninja Saga. Terus kalau teman-teman gue dulu sukanya main ini. Aduh gue lupa namanya. Perjuangan Semut. Oh anjing. Gua nggak Ya, gua gak main. Perjuangan Semut. Gue banyak main. Sama Dracit sih. Oh Dragon City. Dragon City ya. Dragon City. Itu Gue anjing. malah sih kayak anjing ngapain gue ngerawat naga anjing. Ntar temen lu ada yang marah tuh yang itu tuh. Ngapain ngerawat naga anjing? Main apaan? Dia ngejar naga es anjing. Di zaman itu tuh walaupun kita udah ngerasain namanya perkembangan teknologi ya, tapi tetap masih ada permainan tradisional yang kita mainin. Ya itu sebelum ibaratnya ya walaupun iya sebelum itu apa semua internet menyerang. Ya Itu. Ya. Tapi walaupun ada internet kan kayaknya di generasi kita tuh masih tetap mainin itu gitu. Masih. Walaupun sampai kita mungkin SMP gitu. Iya. SMA juga kayak sekali masih pernah main gitu. Soalnya kan gue dulu zaman SD juga kan gue ke warnet cukup sering. Ya kan main PB, main. Berarti kita beda ya. Beda. Kalau lu tuh anaknya warnet banget. Gue warnet banget. Gue anaknya rental PS. Oh lu PS. Gue punya. Gue juga punya. Jadi kayak. Tapi kadang gue ngerasa kayak kalau di rental tuh lebih seru aja. Nah, kalau di rental gue kan ada di belakang rumah. Itu PS cuma 2 dan ngantrinya banyak. Jadi kayak yaudah gue mending main warnet gitu. PS gue bisa ngajak bocah main ke rumah soalnya. Kalau gue karena gue main di rental, pertama abang gue tuh kadang suka nongkrong di situ. Jadi kalau gue main biasanya kadang suka dikasih minum, gitu segala macam. Dan akhirnya gue juga kenal sama si tuang-tuang PS ini, jadi apa? Ada orang dalam jadinya. Iya, jadi asik. Emang kalau ada orang dalam tuh semua jadi mudah. Iya. Bisa dikasih apapun. Contohnya kayak Fufafa. Enggak, maksud gue kan Fufafa kan mungkin aja kita nggak tahu Fufafa siapa kan. Bisa jadi dia orang dalam Kaskus, maksud gue gitu. jadi dia anaknya presiden. Iya, soalnya Fufafa kan suka cari ini. Tapi permainan tradisional apa yang paling sering lu mainin atau yang lu suka deh? Paling gue suka ya polisi maling. Itu tuh polisi maling tuh ibaratnya kalau game sekarang tuh kompetitif. Apa? Kompetitifnya itu. Kompetitif. Kompetitif. Ranked itu. Ranked itu. Iya itu. Kalau nggak polisi maling, lu tau gak sih Batu 7? Ya, Batu 7 casual tuh. Klasik kan itu. Batu 7 petak umpet. Ya, itu klasik tuh. Sama ini gue sih Kasti. Oh, Kasti. Lu main Kasti? Main Kasti gue dulu. Jing tokatnya bagaimana? Gue gak ada lapangan sih. Pakai balok, udah balok kayu gitu. Kalau gue gak ada lapangan yang cocok lah untuk jadi Kasti. Kalau gue kan karena gue tinggalnya di kampung ya. Gue anak bocah kampung banget. Anjay, Popo. Gue tinggal di kampung jadinya apa ya? Lapangan tuh nggak usah dicari gitu bang. Ya. Banyak banget. Apalagi gue kayak dulu suka main awal mancing dulu bilang. Ulang banget gue ini dulu. Kalau gue sama lo kan beda dengan maksudnya. Kalau gue kan tinggalnya di kampung. Tapi ke perumahan. Gue di perumahan. Lu game apa? Formal. Biasanya jadi kita kalau start tuh dari jam abis maghrib. Abis maghrib tuh 6:30 kita main yang casual dulu nih. Kayak BT7 gitu-gitu tuh. Itu buat ngelatih lari. Nanti jam-jam 8 baru kita start formal. Ada daunnya. Karena biasa anak kompleks sebelah tuh pada sama latihan dulu buat lari. Jadi kita tuh battle sama kompleks sebelah. Nah dari battle kompleks sebelah itu nanti bisa battle sama kompleks depan. Jadi cabutan pemainnya dipilih gitu. Ada seru turnamen. Serius ada turnamennya anjing. Dan masalah kan di perumahan gue ada SD. Dan gue SD di perumahan itu kan. Nah kalau misalkan gue berhasil jadi ibaratnya kayak MVP, namanya bisa kebawa ke sekolah. Dan kalau di sekolah main diandelin. Gila itu literally kompetitif banget anjing. Ranked. Gue gak sampai segitu sih. Kalau gue kadang misalkan gue main Tambit 7 atau petak umpet atau polisi maling gitu ya. Gue capek, gue pulang, gue minum, gue makan. Nanti baru gue keluar dari situ. Anjing bocah Bocah udah nyari nih Sirapli mana? Abang itu tai itu. Pas berkelewat gue keluar dari rumah. Itu banget lagi anjing. Kayak gue udah jarang lihat ada anak kecil kan di rumah gue gitu. Kayak mainnya main bola sore-sore. Ya. Udah kan start kalau zaman kita tuh start mainnya tuh kayak misalkan libur nih. Lo libur bangun pagi nonton Doraemon, sarapan ya kan. Oh ya.
Ya kan, lu nyelesain rutinitas. Lu nyelesain dulu tuh kartun-kartun siar atau nggak di RCTI gitu. Lu siar sih gila sih. Tuh lu selesai dulu kartun-kartunnya. Ntar udah agak jam 11 jam 12. Itu kalau misalkan emang anaknya agamis, biasanya anak-anak sekitar situ agamis, biasanya sholat zuhur dulu. Dari masjid baru nongkrong, entah misalkan di warung mana yang emang nongkrongan dia. Oh iya. Ngobrol-ngobrol, ntar baru habis itu main. Sampai sore pulang, makan, mandi, baru main lagi, lanjut lagi. Tapi permainnya beda biasanya. Kayak misalkan lu kalau jam 12-an tuh lu mainnya formal. Ya. Kalau udah sore biasanya antara mungkin lu mainnya ya lanjut mainan yang itu tadi atau main bola biasanya sih. Bola plastik tuh lu. Anjing bola. Yang gawangnya masih pakai sendal. Gue dulu kalau bola plastik tuh nyari cap panda. Iya, dia tuh kan ada cap-capnya. Nah, yang cap panda tuh dia bolanya nggak kasar, nggak keras. Jadi nggak perlu lo kembesin dulu. Jadi kalau Kenapa harus dikempesin? karena batok. Oh, batok. Jadi menghindari kebatokannya kalau kebatokan anjing. Menghindari Ini padat. ini apa namanya? Keras banget. Keras dong kalau keras. Enggak, kalau bola plastik kan kerasnya sakit kalau ditendang. Karena kita nyeker kan. Iya. Lupa lagi. Sakit itu. Jadi kita biasanya dikempesin dulu. Kempesin jadi sanginnya dibuang. Nah, kalau biar enggak dikempesin ya itu belinya cap panda, tapi cap panda tuh Itu kalau dikempesin pasti semua tendangan pisang tuh ya. jelas anjing Subasa langsung anjing. Pisang anjing. Gila. Kalau kita balik ngomongin ke zaman kita kan, kita zaman lahir di tahun 2000-an ya. Dan 2000-an itu zaman-zamannya emo. Anjing emo iya lagi. Lu sempat emo gak? Gue emo enggak? Gue emo tidak nih. Gue emo juga enggak. Maksudnya gue enggak yang sampai pakai baju hitam-hitam. Iya. Mata gue dihitam-hitamin. Enggak sih, itu gila sih. Tapi gue rambutnya gue ikutin. Oh, gua enggak. Tapi enggak yang panjang banget. Jadi kan dulu, sekarang kan rambut gue gini deh, belakang gini kan. Iya. Dulu tuh rambut gue pernah ada di masa di mana Relax. rambut gue gini. Relax. Rambut gue dikesampingin gini, terus poni gitu. Anjing Skrillex. Beneran Skrillex. Kenapa kalau panjangin sampai sini aja? Tutupin mata, tapi gak sepanjang itu juga rambutnya. Maksudnya kayak emang udah bener-bener polem banget. Sambil dilempar sambil dirkati oleh presiden. Nah itu tuh musik-musik itu juga Musik masa kecil gue. Ya itu musik warnet banget sih itu. Warnet playlist banget itu. Nah kalau misalkan tadi kan itu dari emo, berarti kan kita nggak emo nih. Ya. Kita juga nggak terlalu dengerin musik-musik emo dong. Musik imono. Berarti musik apa yang menemani lu waktu SD gitu, waktu zaman-zaman tahun 2000-an itu? Gua itu kalau misalkan dari Indo itu dari bokap ya. Gue taunya tuh Peter Pan, Dewa, gitu-gitu tuh gue tahu, Agnes Mo. Atau di zaman itu tuh ada Wali jelas tuh. Kalau Wali itu jelas banget. Tuh kalau dari barat tuh paling kayak Beyonce. Udah Beyonce. Terus si Whitney Houston gue dengar. Whitney Houston. Ini Justin Timberlake. Ya Cry Me a River saat itu gue suka. Terus apa lagi ya? Banyak banget lagi kalau barat mah. Mak gue barat soalnya. Bokap gue Indo. Nah gue pribadi dengerinnya waktu itu K-pop. Dari guanya. Udah K-pop ya dari. Ya udah dari SD. Karena waktu itu tuh kan gue pakai TV. Tapi kata lu gak suka sama K-pop. Kata K-pop plastik-plastik. Kan lo yang ngomong. Kayak Eji kayak kada. Jangan framing di sini ya. Kita Gue di slide lagi. back lagi. Nggak, cuman maksudnya kalau misalkan K-pop ya, gue dulu. Sekarang gue masih fine sama K-pop. Gue masih suka. Gue suka New Jeans. Nggak, Aizwan. Jadi kalau misalkan K-pop saat itu tuh gue pertama kali, karena gue pakai TV parabola. Kaya ya. Murah waktu itu, diskon. Jadi kayak kata mau gue udah ambil aja gitu kan. Kalau gue pakai antena tuh kalau misalkan renjak dikit, lu puter antenanya. Udah belum ya. Kalau nggak belakangnya dulu. Enggak, kalau gue harus puter antena. Anjing. Nah gue saat itu karena pakai parabola, gue dengerin V Channel. Terus waktu itu ada K-pop apa sih gue lupa nama segmennya gitu kan. Itu lagu-lagu K-pop tuh. Terus gue dengerin lagu-lagu K-pop. Kena di Beyond Ever, ZA, EXO tuh pertama-tama tuh awal-awal tuh Gen 2 lah. Kan
Gen 3 dong kalau EXO. Big Bang gue kan masuk. Gue tuh awalnya mulai dari Big Bang FX. Ya kan, maksudnya kayak EXO itu kan lu yang Iya. yang ajarin gue anjing. Oh iya SMP waktu itu ya. Ya, baru tuh gue benar-benar into K-pop tuh. Gue pertama itu nyokap suka Big Bang. Oke. Big Bang doang. Terus dari situ gue explore ke FX. Dari FX. Aduh banyak banget lagi monyet. X tuh yang Crystal Star. Dia Crystal betul. Terus si Yujosone juga. Yujosone BCSN itu mah. Ini SNSD. SNSD itu apa sih nama Korea gue lupa. Gue lupa nama Koreanya apa. SNSD. Ada nama Koreanya. Gue gak tau. Tuh terus baru deh ke B1A4 segala macam Gen 3. Kalau gue Barat sih gue dulu gak terlalu banyak yang gue tahu. Ya paling itu aja sih yang terkenal aja lah. Celine Dion tau Celine Dion? Enggak, gue gak dengerin. Mariah Carey? Gak dengerin. Cing itu lagu mau gue tuh. Gue tuh belum terlalu into banget ke lagu-lagu yang seperti itu. Oh kalau gue pop memang genre gue pop. Ya gue paling genre ya pop yang emang apa yang kayak upbeat gitu loh. Oh pop yang upbeat ya. Kayak Justin Bieber. Justin Bieber ya. Dulu dia SMP gue into K-pop gara-gara diracunin sama lo. Dan waktu itu juga kan gue main Ayo Dance. Ayo Dance banyak lagu K-pop. Bener. Tuh lah baru kayak enak juga di K-pop dulu. Gue suka EXO. Gue kalau nggak popang sih saat itu. Popang. Untuk pop. Ini ya lagu apa ya, kalau popang tuh apa aja lagunya. Yang suka dijajin jamet-jamet gitu. Linkin Park popang gak sih? Bukan. Enggak. Gue kira lu popang Indonesia. Oh enggak. Gue popang ini, popang barat gue. Barat. Iya gue dengerin. Oh aja. Lagu-lagu yang biasa di soundtracknya ini Tony Hawk dan Hill Jump. Iya. Itu lagunya enak banget lagi. Iya sih banyak. Tuh baru abis itu gue K-pop baru gue kenal lagu-lagu lain, lagu-lagu DJ juga sempat nyangkut tuh di gue. Marshmello, Alan Walker dulu kan. Anjir gila, gue Chainsmoker doang sih DJ. Chainsmoker doang juga kan. Tuh itu mulai nyangkut di gue sampai akhirnya sekarang gue udah mulai udah mulai campur aduk sih playlist gue. Playlist. Gue dengerin Metallica, K-pop. Iya. Sekarang gue juga apapun pop lah. Indo iya. Dulu gue Indo tuh waktu pas beberapa tahun ke belakang ya gue cuma suka sama lagunya Rizky Febian. Oh jadi lu anti lagu Indo gitu ya? Bukan anti sih, karena menurut gue nggak ada yang relate aja gitu. Oh gak ada yang relate. Bukan lebay gitu maksud lu gitu apa gimana? Ya kadang ada yang lebay. Oh lebay gitu. Gitu. Kayak kurang. Musisi tolong. Kalau gue bukan musisi ya, soal dibilang kurang anjing. Cuma kan ini selera. Maksudnya kurang masuk selera lu. Iya. Ya. Selera orang masuk ya udah gitu kan. Iya benar. Tapi ketika kemarin Bernadia menyerang dan Juicy Lucy menyerang, wah itu jadi nyangkut tuh di gue tuh lagu-lagu itu tuh. Jadi mulai. Tapi emang gue nggak expect. Jadi pertama kali gue denger Juicy Lucy itu kan 2020. Ya gue juga lupa. Gue pertama kali dengerin Juicy Lucy juga udah lama lumayan. Ya dari teman gue tuh dia nyetelin, terus dia ngasih tau gue lagunya enak gitu kan, terus gue denger. Terus enak banget, emang relate banget lebih tepatnya. Cuman gue nggak explore jauh ke lagu-lagunya yang lain. Iya. Gue baru explore jauh tuh ketika lagu yang si Sialan itu ada. Gue baru coba kali ya. Coba explore orang lain. Ada beberapa album yang gue dengerin nih, Enak. Nah, tapi sekarang lagu tuh udah gampang banget ya. Nyari lagu tuh Spotify udah banyak. Platform udah banyak banget anjing. Platform nonton film banyak. Platform musik banyak kan. Coba kita balikin lagi ke zaman dulu. Gila. Gimana lu cara lu dengerin lagu? Indo Webster, Staffa Ben, Waptrik. Waptrik bukan buat itu doang sih, banyak ada lagi. Tapi sebelum itu ketika HP udah menyerah. Udah. Lu tuh belum ada HP, lu dengerin pakai radio. Enggak pakai apa? Kaset tau gak sih lu? Oh gua radio. Kaset yang muter gitu. Soalnya di rumah gue dulu ada. Oh lu ada? Iya gue juga kaset ada. Kaset, bukan CD kan? Bukan CD. Kaset. Baru abis itu CD. Ya baru abis itu CD. Baru udah HP. VCD kan dulu. VCD. Anjing VCD coy. Kasetnya warna putih anjing belakangnya. Kalau DVD kan kuning. Iya. Anjing. Itu asik banget sih zaman-zaman itu. Iya itu baru dari sekarang baru udah enak ada Spotify. Dulu kita kalau mau dengerin lagu download dulu. HP lu juga harus ada memori SD-nya supaya kuat. Iya.
Gue pernah ada momen di mana gue request lagu ke radio saat gue ada di kelas 4 SD, seingat gue sama bokap gue. Gue minta ke bokap gue, coba ya requestin lagu ini, gue bilang gitu. Terus ditelepon sama dia tuh kan, bisa request anjing, disetelin beneran. Gue langsung kayak, ih keren kata gue. Di zaman itu gue merasa itu keren anjing. Gue baru-baru dengerin radio pas ini sih, pas gue SMP. Oh lu SMP baru dengerin radio? Ya, Nah itu gue udah bos, waktu itu pada saat itu gue bosan sama lagu-lagu yang gue punya. Jadi kayak ya udah gue pengen coba lagu-lagu random aja. Ya, Gue dengerin Prambors. Pokoknya gue ada jadwalnya tuh kalau dengerin Prambors. Setiap pagi dulu tuh. Oh Destagina in the morning ya? Destagina. Ya Destagina. Sama sore. Studio. Ya iya bener. Sunset Trip. Itu enak banget, seru banget anjing. Prambors boleh kontak saya untuk jadi announcer. Ayo berdua. Saya mau jadi announcer Prambors. Atau hard rock juga gak apa-apa, saya suka hard rock. Saya juga dengerin hard rock. Ya pokoknya apa aja lah radio. Iya apa aja lah radio. Nah itu gue dengerin itu, dan gue dengerin itu setiap kalau gue mau belajar. Oh setiap lo mau belajar ya, soalnya fun sih. Fun kan, jadi kayak sambil baca. Ada komik. Buku gede. Itu ini banget ya. Jadul banget kita ya kayak gitu ya. Sekarang pembelajaran lewat handphone semua. Film apa yang dulu masih apa ya, yang lu tonton film apa aja? Udah banyak banget nih. Dari dulu gue nonton film soalnya. Kebanyakan nih. Coba satu yang lu ingat apa? Saat itu gue tonton dan gue takut banget, Ju-on sih. The Grudge. Gue gak nonton. Gila itu ngeri banget. Itu zaman gue SD, itu paling takut gue anjing. Wah apa ya? The Doll kali ya? The Doll kan itu pas kita SMP gak sih? Iya. SMP. Kayak SMP juga gue masih nonton di VCD deh. Soalnya gue SD tuh udah nemu bajakan gue. Link bajakan pertama gue adalah Ganol. Oh iya. Ganol itu link bajakan pertama gue tuh. Nyari anime kayak Kaishi segala macam di situ. Gue anime dulu kan gue cuma nonton Naruto ya. Karena Naruto di Global TV cuma itu doang, episode diulang-ulang terus. Akhirnya dulu tuh ada di abang-abang tukang kaset tuh dia jualan kayak misalkan satu collection. Iya, collection misalnya satu CD tuh dari episode 100 berapa sampai 100 berapa. Nah, pada saat gua beli CD-CD itu tuh Naruto lagi di arc Perang Dunia Shinobi. Oh iya. Itu kan lama tuh ya Perang Dunia Shinobi tuh ya. Perang Dunia Shinobi 4 ya. Itu anjing gua nungguin kayak seminggu 2 minggu sebulan. Filler itu pas kita SMP Ple. Iya kan. Perang Dunia Shinobi pas kita SMP itu. Gue masih nontonnya di kaset. Iya. Gue kalau karena kan gue udah susah lah internet kan ya. Download juga susah tuh nyari link kan. Jadi mending beli kaset biar gampang. Apalagi dulu kan belum ada wifi kan. Iya, kaset juga cuma goceng. Dulu ada modem anjing. Gue dulu pakai Speedy. Modem kan? Gue internet router tapi enggak wifi, pakai LAN. Oh, pakai LAN. Kabelan. Itu Speedy nyambung sama telepon rumah. Oh. Yang di orang kaya ya? Yang enggak, yang di kodam. Orang kaya. Enggak orang kaya anjing. HP gue cuma 2 juta ini bangsat. Kalau orang kaya gue udah nyantai pakai iPhone. Lo yang iPhone. Gue iPhone tapi retak-retak. Iya kan baru nyampe 2 bulan lalu ini. Tapi diganti bergelasnya. Iya sekarang lu nyari film udah nggak. Kalau lu males nyari bajakan, lu tinggal beli Netflix. Iya kan? Ada Netflix, ada Prime. Iya, maksud gue ya udah lu nggak perlu apa nyari bajakan lagi sekarang. Ya kan lu tinggal download di Netflix. Iya udah ada platformnya sendiri. Jelas gitu kan. Kalau dulu kan zaman dulu kita harus beli Blu-ray. Blu-ray itu harganya mahal banget. Blu-ray itu mahal. Kalau gue bener-bener real nggak tahu kalau misalkan film tuh ada Blu-ray. Ada Blu-ray-nya. Lu kalau mau nyari Blu-ray-nya ke Mangga 2. Ke mall-mall gede. Ya. Ke mall gede waktu itu ada dijual Blu-ray film tuh. Dan itu harga bisa 150-an, 200. Ayo gue inget banget dulu tuh kayak misalkan mau nonton Transformer. Itu misalkan Transformer baru keluar di bioskop nih. Nanti pas kita ke tukang kaset, cek bang ada film baru gak? Ada nih. Coba cek bang udah bagus belum? Ya. Udah ada belum gitu. Belum nanti aja bang gitu. Ya, belum baru keluar ini soalnya masih camp gitu. Iya anjing dulu banyak banget ya yang gue zaman dulu aja gue sampai apal. Jadi gue tuh format yang cam, HD cam, WebDL itu tuh gue dari dulu udah paham. Karena sering nyari bajakan itu. Saking susahnya lo mau nonton film anjing. Nyari platform streaming tuh susah, dulu tuh nggak ada. Sekarang lo dipermudah semuanya. Sekarang ada Netflix, ada Prime, ada HBO Go, ada Viu, ada apalagi yang buat drama Disney Hotstar,
YouTube juga ada yang buat anime kan. Muse ya. Banyak lah sekarang mau udah gampang sekarang. Lu kalau misalkan lu mau nonton, mau dengerin musik, main game gampang banget. Udah gampang. Dulu kita main game masih kayak main kelereng. Ya. Masih main layangan. Dulu game gue di warnet aja paling Dragon Age itu pun game gratis. Iya. Lu kalau misalnya mau nyari game yang berbayar gitu kan, itu susah karena lu harus balik lagi ke toko gede. Iya, gitu kan. Harus ke toko gede gitu, kaset kan. gitu kan. Apalagi zaman dulu kita juga masih susah pembayaran Steam. Kan masih Visa Mastercard zaman itu. Kalau gue bener-bener bukan anak warnet tuh. Terus gue ke warnet cuma ya udah main Ayo Dance tuh. Iya, sekarang Steam udah bisa pakai Dana. Iya. Gampang GoPay. Itu perkembangan teknologinya signifikan banget lagi di dunia game juga. Ya kan? Di dunia game itu beberapa tahun terakhir nih ya, gila itu. Gila, itu parah sih anjing. Game makin real banget. Iya, makin real banget. Maksud gue inget banget ketika gue di tahun 2004. Di 2004 pertama kali gue main PS1, gue main CTR. Pertama kali di PS1 tuh gue main CTR di tahun 2004. Berarti kita nggak ngerasain ini ya, kayak Sega gitu-gitu ya. Sega gue masih ngerasain. Ada saudara gue yang punya. Ada Sega 3DS, gue masih ngerasain tuh. Gue gak ngerasain tuh, gue PS1 aja sebenarnya gue ngerasain karena temen gue yang punya. Soalnya gue langsung ke PS2. Oh iya. Gue langsung punya, karena pada saat itu bokap gue mau ngerental PS, udah langsung PS2. Gue tuh pengen nyobanya ini, Atari 2000. Gue tuh pengen nyoba sampai sekarang anjing. Kayak anjing itu udah tua banget, Atari kan 2000. Sekarang belanja juga gampang. Wah iya bener banget. Ada platform. Masuk ke belakang sini bisa kali. Masuk ke belakang sini bisa kali. Apa mau di depan sini? Boleh. Gitu kan. Gak ngelarang gue mah. Platform belanja tuh gampang. Platform belanja gampang. Coba cari ya, pasti sekarang ada. Iya sekarang juga apapun udah bisa diakalin. Netflix ada yang murah-murah coba. Iya kan Netflix sharing account. Terus juga game ada yang sharing account juga di toko Oren. Ya kan? Toko Oren. Nanti kalau mau masuk bisa langsung kontak ke email kita aja ya. Kalau game pertama yang lu mainin tadi apa tadi? Game pertama yang gue mainin CTR saat itu. Itu di PS1? PS1 saat itu. Kalau gue game pertama yang gue mainin di PS2 sih. 2004 tuh berarti gue umur berapa? 2001 ke 2004. 3 tahun. Anjing 3 tahun udah main game lu? Gue main PS saat itu. Gokil. Gue main, makanya gue udah bosan. Gue 3 tahun masih main robot-robotan. Anjir, gue main Hot Wheel masih. Masih main Hot Wheel. Masih main kayak apa Power Ranger. Iya, yang bongkar pasang. Naskah sendiri tuh ntar gue main. Iya anjing, itu keren banget anjing dulu. Asik anjing. Ya walaupun kayak orang skizo gue juga. Iya anjing ngomong sendiri. Iya ngomong sendiri. Mak gue juga khawatir kayak ngeliat gue begitu. Ya nih anakku skizo. Itu kalau di game PS gitu ya. Pertama kali gue mainin Bully. Oh lu Bully. Oh lu PS2 soalnya langsung ya? PS2. Iya. Kalau PS1 gue mainin ini Kamen Rider. Wah itu seru banget anjing. Kamen Rider Yuki. Ya gila itu asik anjing. Itu best anjing. Kamen Rider itu. Oh itu keren. Cuma itu doang sih yang gue mainin kayak Pepsi Man gue gak main. Oh Pepsi Man lu gak main? Jing itu ikonik bro di. Gak ada coy. Temen-temen gue gak punya. Kasetnya cuma 3.000 anjing PS1. Gue gak tahu belinya di mana waktu itu. Ricky Kaset. Di Gading ya. Gading situ. Anjing. Ricky Kaset gue Marley. Ini gue main Tsubasa. Oh Tsubasa PS1. Ya, Super Soccer lo main? Super Soccer kayak gue main deh. Main Super Soccer kan. Si kalau lu pakai Arab yang kipernya bisa bikin tembok pasir. Biar gawangnya gak kegolan. Anjing keren banget itu gue bangsat. Super Soccer soalnya gak kayak Tsubasa kan dia. Dia pakai player asli lah gitu. Orang normal. Dia punya kekuatan. Punya kodam. Anjing keren banget. PS1. Kalau PS2 gue main Bully. GTA SA pastilah ya. Jelas gak sih? Terus The Warrior. The Warrior pasti. Pasti. Ini ikonik yang pasti semua orang kalau main PS main ini. Apa? Downhill. Jelas gak sih anjing? Jelas. Yang jarang dimainin underrated tuh Tony Hawk Downhill Jump. Itu ya. Itu underrated. Itu malah gue gak main. Itu underrated tuh. Padahal itu asik banget. Dia downhill tapi skateboard. Aduh. Enggak ada yang bukan. Yang downhill jump. Kalau gue itu BMX apa gitu. Oh BMX versus ATV itu. BMX itu MX deng. MX versus ATV. Sorry. Terus selain itu main Digimon main gue Rumble Arena. Ya. Sampai sekarang anjing. Itu juga salah satu game yang pasti dimainin. Oh dia gak bisa anjing main Digimon. Cacat. Bisa gak sih lo main Digimon? Kalau battle sama bocah gak bisa ya? Kita main berempat, biasanya berempat berempat yang mana? Berempat. Iya berempat. Terus main ini Lego Batman. Iya itu keren banget anjing.
Gue main itu. Gue tuh nggak main kayak game apa yang foto-foto setan tuh. Fatal Frame. Fatal Frame. Wah sayang banget tuh. Gue pernah nyobain kayak Fatal Frame game apa sih ini? Gue mainin nggak jelas. Males gue. Itu game paling serem di PS2 anjing. R4 remake, R4 original lewat. Nah, gue malah lebih serem sama R4. Ah, itu kagak ada serem-seremnya. Gue udah 100 kali tamat gue main gituan anjing. Gue tuh nggak bisa ngadepin deg-degannya, tau gak sih lu? Iya. Kalau di awal deg-degan sih emang. Iya kan? Karena lo gergaji. Iya, Si Dr. Salvador itu. Males anjing. Iya, gue ngerasa ya ketika gue main RE1 dulu ya, RE1, RE2 di PS1 tuh, terus main Silent Hill di PS1 itu grafik tuh gila. Itu bagus ya. Dulu tuh udah serem banget anjing. Gue ngerasanya ya, tapi setelah ada PS2, gue ngerasa di RE4 original itu grafiknya gila banget. ya. Terus di PS3 RE6 lebih real lagi. Di PS4 RE7 lebih gila lagi anjing. Dan sekarang kemarin RE8 Village anjing, RE4 remake anjing. Grafiknya kok bisa tai anjing. Perkembangan game tuh udah signifikan banget, Cok. Gila sekarang tuh lu Gila lu ingat aja deh dari God of War yang di God of War 1. Yang hack and slash gitu kan. Ya kan? Sudut pandangnya fix cam dari atas gitu kan jauh. Terus sekarang jadi RPG. Gila terus world design bagus banget. Kratosnya yang dari botaknya enggak klimis sekarang Iya jadi sekarang banget. kinclong kena pantulan ya kan. Ini botak ini juga kena pantulan silo anjing. Menurut gue tuh apa ya perkembangan game tuh udah pokoknya menurut gue perkembangan teknologi tuh benar-benar udah masif banget. Masif banget. Jangan kan dari segi kita bersosialisasi aja. Iya. Sosial media. Dan sebenarnya kita dari tadi tuh ngomongin dampak apa ya, ngomongin perkembangan teknologi. Mungkin dari tadi kita ngomongin soal ini ya, poin positifnya ya. Karena pasti dari semua perkembangan itu selalu ada dampak negatif. Betul. Ya contohnya mungkin kalau untuk anak kecil jadi menurut gue rasa apa ya, sosialisasinya jadi lebih kurang sama sekitar. Karena mereka mainnya di game HP gitu. Cuma di nggak bener-bener yang keluar. Jadi kurangnya interaksi sosial. Iya, kurang atletik juga. Iya, anjing jadi kan lemes. Kita waktu SD gitu masih kecil kan mainnya formal. Iya, ranked gue kompetitif kan? anjing. Jadi dari poin atletiknya juga jadi berkurang. Dampak keduanya tuh dari perkembangan teknologi yang sangat masif ini itu cyberbullying. Cyberbullying. Ya. Siapa yang Cybertron bro? Itu dia masih sepupu. Sepupuan sama Cybertron. Masih sepupu. Anjing keren banget. Kalau dulu kan kita bullying apa sih? Bullying palak-palakan. Mukul. Maksud gue gini loh. Kalau kita kena bully di sekolah itu ya ibaratkan jam neraka, maksudnya jam terburuk dalam hidup kita tuh ya udah cuma di sekolah aja gitu loh. Tapi dengan adanya teknologi ini, dengan adanya cyberbullying ini, kita sampai rumah pun masih kena bully gitu, tau gak sih lo? Iya bisa juga. Karena kita apa-apa ya udah ngeliat internet, bisa dibully sama orang tua juga sosial sendiri. media itu juga salah satunya. Ya lanjut. Iya maksudnya jadi dari semua perkembangan teknologi ini kan ya ada buruk ada baiknya. Ada dampak buruk ada baiknya. Tadi kan kita nyebutin yang baik-baiknya aja. Iya tadi itu kita seru aja ngebahasnya. Seru ngebahas masa lalu. Iya. Karena kan menurut gue masa lalu biarlah masa lalu. Sudah asik-asik. Jos. Maksud gue kan apa ya, dari perkembangan teknologi ini tuh membuat hidup kita tuh jadi lebih seru. Iyalah, perkembangan teknologi itu walaupun sebenarnya zaman dulu pun udah seru. Udah seru, tapi ini tuh jauh lebih kompetisi gak sih? Jadi jauh lebih berkompetisi dalam hal apapun. Jadi gagah-gagahan, keren-kerenan. Iya, enggak sih maksud gue lebih ke teknologinya. Bukan individunya. Tapi individunya juga dong. Ya individunya pasti. Jadi saling memamerkan. Contoh gue pamer banget. Iya. Terakhir juga ada yang pamer naik jet pribadi kan. Sama roti 400.000. Berapa? Ketau gue 400.000. Itu sama orang yang sama. Oh iya. Oh itu temen SD kita kan. Temen SD kita kan. Temen SD gue itu kebetulan. Padahal kita gak se-SD. Temen SMP. Iya. Itu baru benar. Iya gitu. Lihin gue kopi apa teh? Bir.
Jadi kalau menurut lo gimana nih soal perkembangan pendapat lo soal ya adanya dampak buruk dan dampak baik ini? Untuk dampak negatifnya sendiri. Ini selain pendapat lo juga sebagai penutup untuk sesi podcast kali ini. Anjir. Gila, closing guys. Akhirnya dapat sesi closing. Jadi kesimpulannya. Ngentot. Kalau menurut gue ya, dari dampak negatifnya ini tadi kan udah lu sebutin tuh. Cyberbullying segala macam udah lu sebutin. Ada satu lagi yang dampak negatifnya ini cukup masif dan massal, yaitu artificial intelligence. AI. Kenapa? AI itu cukup berbahaya karena banyak belakangan ini tuh lagi banyak banget kasus pemecatan karena saving cost karena mungkin mereka ngehemat budget ya, jadi mereka lebih memilih menggunakan AI gitu. Gerah, memang gerah anjing. Jadi mereka tuh lebih milih saving cost dan pada akhirnya menggunakan AI gitu. Anjing. Dan ini gue bisa kerja dipecat juga nih gara-gara AI ya. Bisa jadi karena robot. Tapi yang udah terancam itu kan seniman. Seniman itu udah banyak terancam. Jadi mulai dari mereka yang menggambar dari tangan tuh udah mulai kalah sama yang lu cuma tinggal nulis prompt something. Dan itu cukup berbahaya banget. Ya saya. Bagus lagi ininya hasilnya. Gimana pendapat lu soal ini Sa? Kata editor kita masukin kontol. Soalnya pekerjaan dia juga terancam itu. Masuk DKV. DKV lu ya? DKV itu. Iyalah itu ya. Yang terancam tuh sebenarnya DKV ya. Terus juga kehidupan umat manusia juga bisa terancam ya. Iya, kalau misalkan kayak ibaratnya mungkin anak-anak PR gitu ya, itu masih bisa bertahan karena yang penting kita paham penggunaan promptnya aja. Karena setelah penggunaan prompt itu teksnya keluar ya kan kita pasti akan harus beberapa diparafrase ulang sama kita gitu kan biar lebih manusiawi bahasanya gitu. Tapi kalau untuk penggambar itu yang bahaya menurut gua. Iya sih. Gitu. Ya banyak dari teknologi yang berkembang pesat ini juga ya itu tadi balik lagi ada baik buruknya. Baiknya mungkin kita dapat hiburan lebih, buruknya mungkin ada beberapa orang yang kerjaannya jadi terancam. Ada beberapa nyawa juga yang melayang karena cyberbullying. Ya, jadi spekulasinya apa? Spekulasi. Konklusinya apa? Kenapa gue langsung ditembak konklusinya? Jadi sebenarnya gini, gunakan teknologi sebaik-baiknya. Jika kamu tidak bisa menggunakan teknologi tersebut, pelajari karena tidak ada waktu yang terlambat untuk belajar. Muharam Teguh. Gila, keren banget gue. Tapi gitu, jadi dan terus pantau kayak maksudnya anak-anak kecil segala macam gitu juga tetap harus dipantau penggunaan sosial media, teknologinya gitu. Karena anak itu akan ngulik-ngulik sendiri dan dia akan bisa sendiri. Jadi kalau misalnya kalian gak pantau itu bisa jadi hal yang cukup berbahaya gitu. Iya. Ya kan? Dan itu yang harus kalian pantau. Itu tugasnya orang tua, parenting gitu. Untuk kontrol anak-anak kalian. Dan untuk yang dewasa jangan terlalu pikirkan komentar buruk, tetap lakuin aja, tetap jalanin aja apa yang kalian suka gitu kan. Apapun yang orang ngomongin anggap aja anjing menggonggong, hidup kalian, pilihan kalian. Seperti anjing. Itu. Keren banget anjing. Satu. Emang harus tanamin mindset itu ya. Benar harus tanamin. Fuck everybody ya. Fuck everybody sih. Fuck everybody gitu. Kayak lo yang punya kendali. Ya iyalah, gila. Tapi lo pernah gak sih? Panjang lagi, jangan. Kita sudahi dulu podcast hari ini. Kita udah banyak bernostalgia. Kita banyak bernostalgia anjing hari ini. Dengan teknologi yang ada pada saat kita kecil. Betul, sampai sekarang. Yalah. Lu kecil kalau gak salah udah 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Bener banget tuh. 30 tahun yang lalu tuh gue masih embrio kebetulan. Embrio banget. Belum jadi malah. Belum, gue masih di sono. Baru mau ditiup. Ya, oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Ya. Yepingan kita. Ya, nonton bacotan kita doang sebenarnya gitu. Tapi terima kasih banyak. Jangan lupa segala jalan hari ini ya. Betul, jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa dengerin kita juga karena kita udah ada di Spotify, teman-teman. Jadi kalau kalian mau dengerin kita sambil nyetir mobil, sambil iya, kalian bisa dengerin kita di Spotify. Apa namanya? PPKM Project. Apa lagi namanya? Lu mau diganti? Ya, pantau juga video-video klip kita ya di video klip. Ya. Lu nge-ban video klip anjing. Itu MV anjing musik video. Oke, guys. Thank you so much dan stay tune terus di channel kami. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.